Iya pemirsa, euforia kemenangan Indonesia kontra Arab Saudi memang boleh-boleh saja. Tapi seperti yang sampaikan Marcelino tadi ya, jangan berlarut-larut karena tujuan kita bukan di sini. Tadi Erick Thohir juga sampaikan Bang, bahwa paling tidak target ke depan menang 2 kali kandang, Australia dan juga Bahrain dengan 6 poin penuh. Menurut Anda bagaimana Bang? Realistis karena di kandang kita akan menjamu Cina dan Bahrain. Cina dan Bahrain kalau dari segi kuat teknis permainan hampir sama seperti dengan Arab Saudi. Tapi sebelum ke sana perlu kita jangan sampai lupa lah, kita harus mengapresiasi peran pemerintah. Tanpa peran pemerintah yang besar terhadap timnas ini, hampir kecil kemungkinan untuk kita sampai ke ronde ketiga ini kecil. Dengan kebijakan pemerintah yang melakukan naturalisasi, mempermudah naturalisasi, itu luar biasa perannya. Kalau berharap tanpa naturalisasi, perjalanan sungguh sangat panjang. Bung Opa nanti bisa menambahkan itu. Jadi peran pemerintah dan PSSI yang memberikan support yang luar biasa kepada STY dan Timnas ini memang luar biasa. Jadi wajar juga bila Pak Erick Thohir itu menuntut, mengancam. Karena dia sudah melakukan segalanya untuk tim ini. Gitu. Nah kalau soal ke depan nanti, ya kalau dilihat sekarang lah pelapisnya perlu ditambah. Bagaimana menambahnya? Bisa lewat naturalisasi atau lewat lagi meningkatkan kualitas pemain-pemain yang saat ini ada. Tapi jarak antara pemain yang kemarin itu jauh. Jadi sekarang adalah STY kita sudah menemukan formasi yang pas. Ke depan jangan sekali merubah tim ini. The winning team tadi. Don't sing the winning team. Itu ada rumus dalam sepak bola. Jadi kalau toh ada pemain yang tidak main karena akibat akumulasi kartu dan cedera itu 1-2. Nah tinggal dicari pelapisnya yang hampir sama. Bisa lewat naturalisasi, bisa meningkatkan. Inilah saatnya STY untuk berkomunikasi kepada pelatih klub. Baik pelatih klub di luar negeri maupun klub yang di lokal. Untuk meningkatkan, memberikan pesan kepada pelatih-pelatih masing-masing untuk apa yang dibutuhkan oleh dia kepada pemain-pemain ini. Support total ya? Apalagi masih ada waktu tersisa yang cukup panjang kan. Dari sekarang ke bulan Maret ada 4 bulan. Nah saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bang LMS tadi bahwa don't atau never change the winning team. Nah, salah satu problem yang saya amati dari saya, jadi misteri juga bagi kita, adalah ketidakkonsistenan STY terhadap starting 11 yang diturunkannya di setiap laga. Kita melihat misalnya, kalau kita berkaca pada hasil pertandingan sepak bola menghadapi Arab Saudi, menghadapi Australia, maka harus kita akui hasil ya. Saat itu kita bisa menahan 2 raksasa Asia ini dengan skor imbang, artinya bahwa sebetulnya tim yang kita miliki pada saat itu sudah cukup solid, sudah cukup kuat. Tapi kok tiba-tiba saat kita tandang ke Bahrain, kemudian kita tandang lanjut ke Cina, tim ini berubah lagi. Ya bahkan ada pemain debutan yang belum pernah ada chemistry dengan tim sebelumnya, yang belum pernah ada bermain bersama timnas Indonesia sebelumnya, langsung diturunkan sejak menit awal. Nah sekali lagi berkaca dari itu, kalau kita berbicara sepak bola kan ujungnya sepak bola ada 2. Satu, statistik pertandingan. Yang kedua, hasil pertandingan. Nah, yang paling ideal adalah kalau secara statistik pertandingan kita memang dominan, kita perkasa, kita kuat, kemudian hasilnya juga kita menang. Ya. Nah, ini yang kita butuhkan. Artinya bahwa sekali lagi ini saatnya untuk STY mencoba untuk mempakemkan tim yang tampil sebagai pemenang tadi malam di starting 11 itu. Jangan dulu ini dirubah. Kecuali ada hal yang mendesak, ada yang cedera, ada yang tidak fit dan sebagainya. Tapi kalau tidak ada alasan yang mendesak, maka pertahankan the winning team ini. Kemudian yang kedua, STY sudah harus memikirkan pelapis atau pemain cadang pengganti. Jika salah satu di antara pemain yang tampil sebagai starting 11 tadi malam ini, ada yang mengalami cedera atau harus ada yang diganti. Karena apa yang kita saksikan tadi malam, terlepas dari hasil kita menang 2-0, satu, statistik pertandingan sekali lagi sangat didominasi oleh Arab Saudi. Yang kedua, saat pergantian pemain dilakukan, di pertengahan babak kedua, di situ terlihat bagaimana jomplangnya antara pemain yang diganti dengan pemain yang masuk. Yang ketiga adalah, ini pesan satu-satunya, pesan terakhir dari saya pada STY, bagaimana menekankan kepada pemain untuk bisa lebih mengendalikan emosi. Jangan terbawa arus kepemimpinan wasit. Agar kejadian tadi malam, bagaimana kartu merah kita peroleh tidak terjadi lagi pada laga-laga selanjutnya. Itu dia, mental ya Bang, selain juga taktik yang kemudian harus dipertahankan. Bang Markus,
Next game kita ada Australia dan itu permainan berada di kandang Australia. Ini pertama kali untuk kita, apa yang kemudian harus dilakukan baik itu oleh ST maupun juga tim kita. Apakah kemudian the winning team ini juga harus dipertahankan untuk laga ke depan lawan Australia? Ya, saya pikir sama ya. Kalau misalkan pertandingan Australia pemainnya yang seperti main melawan Arab Saudi, saya yakin tetap para pemain timnas Indonesia menunggu untuk melakukan counter attack lagi seperti yang dilakukan lawan Arab Saudi kemarin, ya itu berhasil, sangat berhasil. Memang kita ketahui Arab Saudi sangat telat transisinya dari menyerang bertahannya, mereka terlampau jauh antara pemain belakang sama gelandang itu terlampau jauh, jadi akhirnya bisa kita menciptakan 2 gol. Nah, lawan Australia saya pikir ini tim yang sangat bagus juga, mereka transisi juga bagus seperti para pemain Jepang yang mempunyai transisi dari menyerang bertahan, mereka cepat langsung balik ke pertahanan untuk menjaga gawangnya. Makanya kita juga nanti lawan Australia ini butuh lebih kerja keras lagi. Mudah-mudahan di lawan Australia yang paling tidak minimal kita menang, syukur alhamdulillah, ya draw 1 poin itu udah sangat bagus sekali itu juga. Ya, tapi menarik juga kalau kita melihat ya bagaimanakah permainan Australia lawan Bahrain kemarin dengan hasil seri. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi dengan tim Australia ini, Bang Markus? Ya, saya pikir tim Australia seperti apa ya? Seperti ini juga ya, solar ya. Jadi bensinnya dia lama, panasnya baru panasnya takutnya di akhir nanti nih, Mbak. Ini yang kita takuti Australia ini gitu loh, Pak. Iya, menarik Bang Mara. Menurut Anda seperti apa, Bang? Haruskah kemudian kita juga waspada dengan Australia ini dengan beberapa permainan terakhir kemarin? Pasti kita lawan Australia pun kita tidak mungkin main terbuka. Iya. Pasti kita akan menunggu. Apalagi kita laga tandang pasti kita akan mengamankan pertahanan, lini pertahanan dulu sambil menunggu peluang untuk. Nah, catatannya adalah bagaimana kita begitu memperoleh peluang diselesaikan dengan baik. Nah, kalau saya lihat tadi malam kan peluangnya kita banyak, tapi yang diselesaikan kemarin baru 2. Gitu. Jadi harusnya setiap peluang yang dapat harus diselesaikan dengan baik. Hal demikiankah juga yang harus dilakukan pada saat nanti melawan Cina? Iya. Nah, kalau melawan Cina rasanya kita harus mainnya terbuka, itu dia. Lain sendiri. Gitu. Karena memang strategi ini kan harus kemudian disesuaikan dengan lawannya. Dan juga tempat pertandingannya, betul. Nah, kalau kita berkaca sekali lagi, never change the winning team. Yang kedua, target. Nah, target saat kita tandang ke Australia tentu yang paling ideal adalah paling tidak draw, ya seri. Kemudian 2 laga kanan kita maksimalkan dengan 2 kemenangan. Nah, kalau kita targetnya di Australia adalah draw, ya kita seperti kata Bang Mara tadi, ya jangan juga langsung kebablasan dari menit awal main terbuka habis kita bisa habis. Wait and see lah ya. Paling bagus wait and see. Kemudian memaksimalkan serangan balik seefektif mungkin. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kebugaran pemain. Karena ini ada waktu nih, istirahat agak panjang 4 bulan. Seperti pesan Bang Mara tadi, bagaimana keberadaan dari pelatih-pelatih di klub sembari mengarungi liga domestik, bagaimana pemain yang menghuni pemain timnas, apalagi yang menjadi pemain utama di timnas, ya harus dijaga kebugarannya bersama klub. Karena mereka akan kembali ke klub. Dan mereka paling akan berkumpul paling tidak 1 minggu ya sebelum keberangkatan ke Australia nanti. Artinya menjadi tanggung jawab klub dimanapun pemain bermain, terutama di internal Indonesia, Liga Indonesia, untuk membantu STY ya, menjaga kebugaran mereka. Jangan sampai nanti kembali ke nol lagi. Ya kan? Nah, itu dia. Menarik juga kalau kita lihat kemarin yang tidak nampak dalam laga Indonesia tim Garuda kita lawan Arab Saudi adalah Hilsgers dan juga kemudian Kevin Dix. Iya, betul. Terlebih lagi ada ancang-ancang oleh Rumende juga akan kemudian ditarik juga dalam laga berikutnya, Bang Opan. Iya. Jujur memang harus kita akui bahwa kita masih butuh pemain berkualitas terutama untuk lini depan. Ya. Tadi malam menjadi pembuktian lain. Tadi Bang Mara menyinggung lagi, begitu banyak peluang yang kita hasilkan tapi penyelesaiannya hanya ada 2. Terutama di 15 menit babak pertama ya, paling nggak ada 4-5 peluang ya. 4-5 peluang yang paling tidak atau saya bisa menghasilkan 3 gol lah sepanjang babak pertama. Tapi itu dia, insting pemain depan, ketajaman pemain depan, kualitas pemain depan sangat kita butuhkan. Nah, mudah-mudahan di waktu tersisa itu semua bisa kita tambal ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga bahwa bagaimana dengan tiba-tiba Bahrain bisa menahan imbang Australia tadi malam dan sebagainya. Sekali lagi menunjukkan bahwa di grup C ini
kekuatan nyaris merata. Kesampingkan Jepang. Grup neraka ini ya Bang. Kesampingkan Jepang. Tapi 5 negara lainnya kekuatannya merata. Bisa saling mengalahkan. Bahkan Bahrain bisa mengalahkan Australia di kandang Australia. Ini bisa menjadi contoh bagi kita saat kita bertandang nanti. Kemudian Cina bisa mengalahkan kita. Kemudian Bahrain juga bisa menahan imbang, bisa saling mengalahkan. Apapun bisa terjadi nanti di 4 laga ke depan. Bang Mara, kalau kita lihat Bang, bagaimana kekuatan skuad Garuda kita dengan kemudian tambahan Kevin Dix, Higgins dan juga Ole nanti kalau kemudian bisa bergabung bersama dengan kita. Ya pasti akan meningkat, tapi tim ini kan semua tim yang 5 istilahnya Bang Opan ini kan semuanya kompetitif. Apapun bisa terjadi. Sepak bola pun sampai menit ke 90 itu apapun bisa terjadi. Yang penting bagaimana kita menjaga konsistensi, konsentrasi sampai peluit akhir. Bahkan sampai menit ke 99 sekarang. Kemarin 99 saat menghadapi Bahrain ya. Nah ya itu dia. Kalau misalnya kita melihat bagaimanakah harapan dari sisa laga skuad Garuda kita di grup C ini dengan beberapa game ke depan, Bang Markus, seberapa optimis Anda untuk melihat tim Garuda kita bisa langsung paling tidak berada di peringkat 3 paling tidak ataupun bahkan bisa di 1-2 agar langsung lolos kualifikasi Piala Dunia 2026, Bang Markus? Ya, dengan kemenangan lawan Arab Saudi, saya pikir optimis ya, karena dari peringkat 2 ke peringkat 6 ini, 5 ini poinnya hampir sama semua dan hanya Bahrain aja yang cuma poin 5. Saya pikir ini pertandingan di grup ini menentukan sampai pertandingan terakhir. Tapi kita ketahui pertandingan terakhir kita lawan Jepang, kita main di Jepang. Dan Cina main di Cina lawan kalau nggak salah lawan Arab Saudi, lawan Bahrain, terus Arab Saudi pertandingan terakhir lawannya Australia. Jadi saya pikir ini grup yang memang benar-benar ditentukan lolosnya itu semua tim itu di akhir pertandingan, saya yakin. Makanya mudah-mudahan di pertandingan kita nanti di kandang lawan Cina dan Bahrain kita dapat poin 6. Jangan sampai kita draw, Mbak. Kalau draw makin tipis lagi kita untuk naik peringkat 3, 4 gitu, Mas. Oke, singkat mungkin Bang Markus. Ini kita tahu betul bahwa laga ke depan baru terjadi pada Maret nanti, tapi sedikit lah berikan semangat untuk adik-adik Bang Markus. Silakan Bang Markus. Ya, yang pasti buat para pemain timnas ya, tetap berjuang, semangat, tanpa lelah. Kita seluruh masyarakat Indonesia tetap berdoa semoga timnas ini bisa lolos ke Piala Dunia. Amin. Oke, baik Bang Mara. Ada yang ingin tambahkan Bang? Kita berharap bahwa penampilan timnas ini bukan hanya semalam, tapi konsisten dan lebih meningkat lagi untuk saat lawan Australia, Bahrain, Cina dan Bahrain. Jepang kita tidak hitung lah. Tapi kita berharap Jepang lolos duluan dan berharap Jepang menampilkan pas saat kita pemain-pemain mencoba uji coba pemain-pemain barunya. Gitu. Oke, menarik. Singkat Bang. Ya, kita mensyukuri apa yang kita raih sejauh ini posisi ketiga, tapi kita tidak boleh merasa cukup. Ada 4 bulan tersisa, kita harus benahi tim ini. Kalau perlu, memang dibutuhkan dan STY mau, tidak ada salahnya untuk mencari pelatih kaliber dunia dari Eropa untuk melapis keberadaan STY di sisa 4 bulan ini. Kemudian penambahan materi pemain terutama di lini depan. Harus bisa. Oke, seperti judul kita kali ini, Timnas lolos Piala Dunia, kamu bisa. Terima kasih Bang Opan. Sama-sama. Sudah bergabung di Garuda Petang. Terima kasih Bang Mara. Terima kasih Bang Markus.